Manajemen Persebaya Surabaya harap Komdis PSSI tak hukum bonek dan Jackmania karena pesan Football for Humanity. Manajemen Persebaya Surabaya menyuarakan harapan besar agar Komisi Disiplin, Komdis, PSSI tidak menjatuhkan sanksi terhadap bonek dan Jackmania setelah laga panas Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta. Mereka menekankan pentingnya apresiasi terhadap perdamaian dan solidaritas supporter yang ditunjukkan dalam pertandingan tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, menjadi saksi kebesaran hati kedua kelompok supporter, meski berada di tengah rivalitas panjang, suasana penuh persahabatan mewarnai tribun stadion sepanjang laga. Keberhasilan ini tidak hanya milik Persebaya Surabaya sebagai tim, tetapi juga para supporter yang hadir di stadion. Sebanyak 27.190 penonton mencatatkan rekor jumlah penonton terbanyak di GBT musim ini, termasuk kehadiran supporter Persija Jakarta, Jackmania, yang disambut hangat oleh bonek. Manajemen Persebaya Surabaya melalui akun Instagram resmi klub menyampaikan pesan menyentuh tentang persahabatan antar supporter. Tim Persija sendiri datang ke Stadion Gelora Bung Tomo dengan nyaman. Dari hotel mereka naik bus, bukan naik kendaraan lapis baja seperti yang harus mereka lakukan saat main di sejumlah klub kawasan Bodetabek, tulis mereka. Selain itu, manajemen Persebaya Surabaya menekankan prinsip Football for Humanity yang terus mereka perjuangkan. Meski belum sempurna, usaha untuk memperbaiki hubungan antar supporter akan terus dilakukan demi menciptakan suasana pertandingan yang lebih harmonis. Namun, ada kekhawatiran aksi kecil yang tidak terduga dapat mengundang sanksi dari Komdis PSSI. Manajemen Persebaya Surabaya berharap Komdis dapat melihat hal ini secara keseluruhan dan tidak menjatuhkan hukuman yang bisa merusak semangat perdamaian yang sedang dibangun. Menurut mereka, sanksi yang diberikan hanya akan menjadi preseden buruk bagi upaya rekonsiliasi yang sedang berjalan. Sejatinya kita semua bersaudara, rivalitas hanya 90 menit plus injury time, selebihnya kita adalah saudara, tulis manajemen Persebaya Surabaya dalam pernyataannya. Paul Munster pastikan Muhammad Hidayat absen hingga akhir tahun, gagal comeback dengan Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, memastikan gelandang Muhammad Hidayat belum akan kembali merumput hingga akhir 2024. Pemain senior ini masih menjalani proses pemulihan cedera lutut yang dideritanya sejak Maret tahun 2024. Hidayat terakhir kali bermain untuk Persebaya Surabaya pada pekan ke-27 Liga 1 Indonesia 2023-2024 melawan PSS Sleman. Dalam laga yang dimenangi Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 itu, Hidayat menjabat sebagai kapten tim dan tampil penuh sebagai motor lini tengah. Namun, cedera yang ia alami memaksanya absen total sepanjang musim 2024-2025 hingga pekan ke-11. Kabar ini menjadi pukulan bagi Green Force, mengingat Hidayat adalah salah satu pemain dengan kontribusi besar dalam skuad sejak debutnya di Liga 1. Paul Munster dalam wawancara terbaru menyebut Hidayat belum mungkin kembali bermain pada Desember. Saya sudah bicara, butuh waktu, jelas dia, Desember tidak ada peluang, ungkapnya saat sesi latihan di lapangan THOR, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Meski begitu, Munster mengaku senang dengan perkembangan pemulihan sang gelandang. Dalam beberapa latihan terakhir, Hidayat sudah mulai jogging dan melakukan latihan zigzag dengan dan tanpa bola. Saya sedikit terkejut dia berlari zigzag karena sebelumnya saya melihat dia hanya berlari lurus. Tapi dia merasa baik-baik saja, dan ini kemajuan yang bagus, tambah Munster. Namun, proses pemulihan cedera lutut memang tidak bisa terburu-buru, dan Munster ingin memastikan Hidayat benar-benar siap sebelum kembali ke lapangan. Dalam beberapa bulan ke depan, saya pikir dia akan kembali. Ketika waktunya tiba, kita akan membutuhkannya, ujar Munster optimistis. Flavio Silva persembahkan gol perdana di GBT untuk Ovan. Striker Persebaya Flavio Silva berhasil mencetak gol perdananya di Stadion Gelora Bung Tomo. Golnya saat melawan Persija Jakarta itu dipersembahkan untuk Octavianus Fernando atau Ovan. Bagi Flavio, golnya tersebut terasa istimewa. Pasalnya, itu menjadi gol debutnya di Stadion GBT. Sebelumnya, Flavio sudah mencetak 2 gol, tapi saat pertandingan awal. Secara khusus, Flavio mempersembahkan gol perdana di partai kandang itu untuk Ovan. Menurutnya, Ovan adalah pemain penting dalam kemenangan Persebaya atas Persija. Ovan menjadi inspirasi bagi seluruh pemain tentang dedikasi dan totalitas untuk membawa Persebaya menang, tidak hanya dalam pertandingan, namun juga dalam latihan. Karena Ovan adalah teladan, dia tidak banyak bicara, dia tidak sering bermain musim ini,
namun ketika diturunkan dia benar-benar membantu Persebaya menang. Dia selalu bekerja keras, dia membantu kami di latihan, dia membuat kami bisa memberi 100%, gol saya untuk Ovan, ujar Flavio dilansir laman resmi klub, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Dengan golnya ke gawang Persija, Flavio artinya sudah mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir. Pada pekan ke-10, dia mencetak satu-satunya gol kemenangan melawan PSIS Semarang. Flavio yang awal musim lalu sempat kesulitan mencetak gol, kini semakin percaya diri untuk mencetak gol-gol selanjutnya. Saya bekerja keras, pemain lain juga bekerja keras, mencetak gol dalam laga besar seperti ini. Saya sangat senang, apalagi kami mendapat 3 poin. Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang paling penting adalah tim, pungkas pemain asal Portugal itu. Intip 3 pemain lokal potensial untuk Persebaya Surabaya, amunisi baru demi gelar juara Liga 1. Persebaya Surabaya terus memanaskan rumor transfer jelang pembukaan bursa paruh musim Liga 1 2024-2025. Klub kebanggaan bonek ini mulai dikaitkan dengan beberapa nama pemain yang dianggap mampu meningkatkan kedalaman skuad. Tak hanya membidik pemain asing, manajemen Green Force juga mulai melirik beberapa putra daerah untuk dijadikan amunisi tambahan. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Persebaya Surabaya serius memanfaatkan bursa transfer untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen. Saat ini, Persebaya Surabaya memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 24 poin dari 11 pertandingan. Dengan performa apik ini, Paul Munster tentu ingin menjaga momentum timnya agar tetap konsisten hingga akhir musim. Di tengah kabar buruan pemain asing seperti Juci Lupeta dan Vitor Barata, Persebaya Surabaya juga dirumorkan membidik 3 pemain lokal berkualitas. Menariknya, ketiga nama ini memiliki ikatan kuat dengan Jawa Timur dan dinilai layak memperkuat Green Force. Nama pertama adalah Dwiki Mardianto, winger kanan berbakat yang kini membela Deltras FC di Liga 2. Dwiki adalah jebolan Persebaya Surabaya Junior dan sempat bermain bersama bintang timnas Indonesia, Rizky Ridho, sebelum hijrah ke klub lain. Pemain berusia 24 tahun ini tampil impresif bersama Deltras FC dengan catatan 3 gol dan 3 assist dari 8 pertandingan. Penampilannya yang konsisten membuatnya layak masuk radar Persebaya Surabaya untuk memperkuat sektor sayap mereka. Dwiki juga memiliki peluang besar untuk bergabung karena kontraknya di Deltras akan habis akhir musim ini. Dengan status sebagai putra daerah asli Surabaya, ia menjadi pilihan ideal untuk menambah kedalaman lini depan Persebaya Surabaya. Nama berikutnya adalah gelandang serang berpengalaman, Evan Dimas Darmono. Pemain yang pernah menjadi kapten timnas Indonesia ini adalah putra asli Surabaya dan produk binaan Persebaya Junior. Peluang Persebaya Surabaya merekrut Evan Dimas cukup terbuka mengingat kontraknya bersama Persik Kediri akan habis pada akhir musim ini. Apalagi, Evan baru mencatatkan 1 laga bersama Persik dengan total 22 menit bermain, membuat situasinya rentan untuk hengkang. Nama terakhir yang dirumorkan adalah bek tangguh Persija Jakarta, Hansa Muyama. Pemain asal Mojokerto ini sebelumnya pernah memperkuat Persebaya Surabaya dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik di Indonesia. Kontrak Hansamu di Persija akan habis pada tanggal 31 Mei tahun 2025, membuatnya berpotensi kembali ke Persebaya Surabaya melalui skema peminjaman atau transfer. Dengan pengalaman dan kemampuan bertahannya, Hansa Muyama bisa menjadi pilar penting di lini belakang Green Force.